nggak niat mondok, tidak direstui keluarga, malah jadi ustazah, ngajar anak Madin, bantu anaknya orang biar pinter, ya kan? Udah cantik, pinter, sekarang mondoknya kerasan. Misal sampai kamu zina, penghasilanmu sekarang dari YouTube kira-kira berapa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Di Posan Podcast Santriwati. Tepuk tangan. Ingat gak? Ini podcast yang keberapa? Tuh. Lupa. Saya kok Keberapa lupa? ayo? Terakhir kita itu 5 podcast. nggak sih? Bukan. Kita podcast ke-6. Oh, keenam. Ke-6. Saya tidak expect ternyata sudah selama ini kita sudah ke-6 kalinya Posan. Sampai kita podcast ke-6 ini pindah studio. Iya. Ini studio Ada yang baru. nyadar gak sih? Ada yang Ya. nyadar gak sih? Nanti kita sepil kalau subscriber kita sudah menyentuh di angka 3.000 lah ya, 5.000 atau 3.000. Iya. Oke, kita spill. Makanya like dan subscribe channel Sah Kreatif. Yo. Inilah ditekan tombol loncengnya ya. Ya mana nih? Iya. Ini Cak Bani masih agak sedih sih. Di posan kelima tuh penontonnya masih masih mengenaskan sekali. Kita udah capek-capek ngedit, tapi kita happy lah ya, tetap happy. Iya. Karena tujuan podcast itu untuk hiburan. Oke, Benar sama sekali. edukasi. Oke, Mbak Datut, ini ada bintang tamu. Ada sebiji. Ada sebuah Seekor. Ada seekor bintang tamu nih. Yang kebetulan tidak berbentuk bintang. bentuknya apa? Lonjong. Bukan manusia. Kita sambut Mbak Lontong. Kan lonjong tadi katanya. Manusia. Tidak harus Oke, bernama. Mbak Datut, ini kita nggak usah panjang lebar kayak biasanya lah. Ya, langsung aja. Pemirsa, kita kali ini kedatangan bintang tamu yang akan membagikan tips nih bagi kalian yang mau mulai nge-YouTube. Nah, tadi kan di thumbnail udah kita edit nih Ya. judulnya. Bagi konten kreator pemula yang mau nge-YouTube, nih dengerin. Ada motivasi nih nanti dari bintang tamu kita. Ya. Yang masih bingung mau konten apa Iya. atau sudah punya konten YouTube tapi belum sampai di monet ya. Iya. Itu dengerin. Jadi posan kita kali ini lebih banyak motivasinya tuh. Biasanya kita guyon ngakak nggak jelas, horor, gitu kan. Jadi sekarang jelas nih ya. Sekarang jelas Oh, iya. motivasi. Oh. Oke. Pokoknya dengerin terus, stay tune di Sah Kreatif. Kita sambut bintang tamu kita. Siapa dia? Mbak Ya, Moci Jati. Panggilannya siapa, Mbak? Pak Muji. Mbak Iza. Mbak jauh banget ya. Mbak Iza. Maaf saya salah. Moci Jadi. Jati. Mohon maaf, Moci Jadi. Ini tipu, guys. Ini kenapa kok panggilnya Iza? Kok jauh banget sih? Ini kita basa-basi dulu lah ya. Itu panggilan yang diberikan sama Umi di pondok. Masya Allah. Masya Allah. Abah, Umi. Welcome. Mas sampai Oke, segitunya. Sampai segitunya. Kalau apa Datut ini pemberian dari siapa? Dari bapak saya. Bukan itu yang Cak Pandi maksud, cibuknya itu. Cibuk. Kan katanya nggak usah dibahas, udah cukup. Ya untuk kalian yang mau tahu cibuk itu apa, kalian bisa nonton. Cibuk itu Indar, Datut itu ember. Itu Saya berusaha untuk tidak usah membahas itu, tapi Oke. kenapa Cak membahas mohon itu? maaf, Udah, kita udah. serius ya. Ini motivasi loh, motivasi ditunggu. Oke, Mbak Iza. Nih Mbak Iza luar biasa. Kita mau ngundang, biar agak dramatis dikit lah. Emang dramatis loh tapi. Kita mau ngundang Mbak Iza ini ke podcast di Posan. Ini butuh waktu kurang lebih 2 minggu. Iya. Saking padatnya jadwal. Wih. Padat sekali nih. Sekarang udah jadi ustazah, Wih. konten kreator. Wih, jadi manusia juga. Itu memang Oh, iya. takdirnya Iya. jadi manusia. Alhamdulillah. Oke, Mbak Iza. Nih pemirsa kasih motivasi. Mulai dari mana nih enaknya? Mbak Iza mau cerita apa dulu nih? Dari awal ngonten. Ngonten.
Gimana kalau gini? Konten kan nanti biar soalnya gini tuh. Kalau penonton langsung dikasih tahu rahasianya konten YouTube, nanti video kita di-skip. Iya, gitu, Mbak Iza. Gini deh. Gimana kalau Mbak Iza kita tanya-tanya dulu. Gimana awalnya kok bisa mondok? Masuk kan tuh? Iya. Masuk. Ini Mbak Iza sekarang udah lulus ya? Udah. Oh iya, sudah barusan. lulus. Baru lulus tahun kemarin ini ya. Tahun ini ya? Tahun ini. Tahun ini baru lulus. Oke. Usia berapa sekarang? Usia 17 tahun. Wih, lulus di usia termuda. Masya Allah. Sudah lolos sensor. Sudah berapa nih? Ya, 18 plus. Kurang setahun sih, 18 plus. Tapi sudah bisa bikin KTP ya? Sudah. Nih Mbak Iza, ada rumor. Cak Padi udah ngumpulin nih info. Ngamang-ngamang. Nyiming-nyiming. Ada info tuh. Apaan tuh? Mbak Iza ini, mohon maaf ya, kita mulai serius nih. Mbak Iza ini bener-bener motivasi buat teman-teman yang nonton, terutama yang anaknya belum mondok, mungkin ada orang tua yang nonton anaknya belum mondok. Nih motivasi nih, lihat nih sampai habis, jangan di skip. Mbak Iza ini ada rumor, Cak Pandi udah ngumpulin info ini mau tak konfirmasi di podcast ini. Dan ini baru podcast ini ya, Mbak Iza, baru pertama kali podcast di sini ya. Oke, baru pertama kali. Ada rumor Mbak Iza dulu itu sempet nggak mau sekolah, bukan nggak mau sekolah, nggak mau ngelanjutin sekolah. Jadi sempat beredar tuh info di kalangan anak pondok tuh Mbak Iza sempat nggak mau lanjut sekolah. Itu gimana tuh kamu nanggepin gitu? Sebenarnya itu bukannya nggak mau sekolah, tapi dari diri saya sendiri itu ada kepinginan buat sekolah. Cuman dari pihak keluarganya itu nggak menyetujui. Nggak menyetujui. Bentar. Berarti itu sempat nggak mau, bukan nggak mau ya, sempat nggak dibolehi berarti ya? Ya sempat nggak didukung lah, nggak didukung untuk lanjut sekolah itu apa? Waktu mau ke SMA atau mau ke SMP atau gimana? Waktu mau ke SMA. Waktu mau ke SMA, berarti udah lulus SMP nih. SMP. Dulu SMP apa MTS Mbak Iza ini? MTS. MTS sudah lulus, terus mau lanjut ke SMA nggak didukung lah ya, kurang didukung sama keluarga. I see gitu tuh ternyata tuh. Berarti rumornya itu salah ya? Iya, berarti bukannya Mbak Iza nggak mau sekolah, tapi ya emang ada alasannya itu. Ada alasan karena gini, rumor yang menyebar itu mohon maaf, rumor yang tersebar itu Mbak Iza nggak mau lanjut sekolah. Gitu. Siapa nih yang menyebarkan? Itu sama kayak tempe goreng yuk jum enak murah. Nah, kepotong sampai orang ke 10 cuma tinggal yuk jum murah. Nah, masalah bisa menyebarkan fitnah. Bahaya. Betul. Makanya di sini kita akan mensiasati. Oke, dukung terus pokoknya channel podcast kita. Nanti setiap ada masalah, ada konfirmasi, klarifikasi, ada yang viral, masuk ke podcast kita. Kita atasi masalah dengan solusi. Santri nih bos, nggak cuma bisa ngaji, senggol dong. Kalau alhamdulillah, berarti itu tadi rumor salah ya? Salah. Coba cerita lebih lanjut, Mbak Iza ke penonton. Tuh awalnya gimana sih biar penonton ini lebih tahu lah kisahnya. Mohon maaf ya, sebelum habis ini silakan Mbak Iza cerita panjang lebar. Cak Pandi nggak terlalu ganggu sama Mbak Dadut karena memang ini eksklusif ya, Dut. Ya. Eksklusif nih, disclaimer dulu untuk penonton. Mbak Iza ini adalah salah satu santri di pondok yang kebetulan banyak kisah-kisah motivasi yang bisa diangkat untuk teman-teman semua. Ya, jadi yang masih malas untuk mondok atau mondok tapi nggak kerasan, merasa hidupnya berat, gabut, merasa putus asa dengan hidup. Nah, ini kebetulan Mbak Iza pernah merasakan semua itu. Nah, oke Mbak Iza, silakan di-share tuh ke penonton. Mulai cerita A tadi sampai kamu bisa mondok tuh gimana? Mulai dari saya putus sekolah itu setelah MTS sebenarnya dari saya pribadi itu ada kepinginan buat sekolah. Mohon maaf Mbak Iza, ini mic-nya agak dikesampingin gini. Oke, biar masuk ke. Ya mohon maaf. Oke, mungkin bisa dilanjut lagi tadi Mbak Iza. Dari saya pribadi itu memang ada kepinginan buat sekolah, cuman dari pihak keluarga itu tidak mendukung. Soalnya karena saya kan orangnya hidup di desa. Jadi pemikiran orang-orang desa itu banyak yang bilang kalau saya itu perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi, nanti kan ujung-ujungnya juga nikah, punya anak, ngurus anak di rumah. Wah. Itu tuh. Tapi dilanjut dulu. Kita jangan potong dulu, Dut. Biar penonton dengerin. Ya, gimana terus? Ya. Terus
saya di rumah kurang lebih 3 bulan di rumah nggak ngelanjutin sekolah. Habis itu dapat WA buat ambil ijazah di MTS yang lama. Terus saya ambil ijazah di sana, ketemu sama guru. Kebetulan ketemu sama waka kesiswaannya langsung. Terus ditanyain lanjut sekolah di mana gitu. Terus saya bilang kalau saya di rumah nggak lanjut sekolah. Terus saya ditawani buat ikut sama gurunya itu, disekolahin sama gurunya. Iya. Dengan syarat harus punya prestasi. Oh, wajar lah ya. Soalnya kan dibantu, jadi harus istilahnya simbiosis. Ya. Oke. Terus saya konfirmasi sama pihak keluarga. Terus pihak keluarga menanggapi kalau nggak usah ngerepoti orang lain. Jadi dari situ saya Nggak usah ngerepoti dari situ ya. Dilanjut dulu. dari situ saya pasrah, ya udah kayaknya saya nggak bisa lanjut sekolah, cuman di rumah aja bantu orang tua di rumah gitu. Wih, agak speechless lah aku tuh. Soalnya gini, Cak Pandi pikir di tahun 2024 ini itu zamannya Siti Nurbaya sudah nggak ada. Nggak, ini Siti Nurbaya itu cuma istilah aja lah. Kalau kata anak sekarang zaman Siti Nurbaya itu kayak misal aja ya kayak perjodohan, terus pemikiran-pemikiran yang masih mohon maaf masih kolot banget itu. Tak pikir di 2024 itu sudah benar-benar banyak yang hilang. Ternyata masih. Iya masih ada, apalagi kan ini di pedesaan ya. Ya, tapi bukan berarti salah ya, ini mohon maaf, bukan berarti tidak ada hubungannya antara kolot dengan orang desa itu nggak ada. Jadi orang kota atau desa sama aja lah, gitu. Jadi ini bukan diskriminatif. Kebetulan memang Mbak Iza hidupnya di desa, gitu. Oke, wah, agak speechless bener ya Pandi, agak speechless. Maksudnya kita ini loh berjuang Ibu Kartini itu untuk memperjuangkan cewek, wanita lah. Iya. Terus Mbak Iza tadi merasa aku cewek juga mungkin harus ini ya sekolah juga. Oke, berarti sempat nggak didukung. Dan tadi ada satu yang tak tangkap dari cerita kisahnya Mbak Iza, dari tadi yang bilang bahwa jangan ngerepoti orang lain itu dari siapa? Keluarga. Iya, dari keluarga. Dari keluarga itu juga betul loh. Ada betulnya juga. Meskipun Cak Pandi kurang setuju yang waktu bilang nanti ujung-ujungnya nikah punya anak gitu doang, nggak usah intinya nggak usah sekolah yang tinggi-tinggi mungkin gitu ya, mungkin itu nggak setuju sih. Tapi yang tadi jangan ngerepoti orang lain itu setuju tuh, bener tuh, harus mandiri. Iya. Gitu loh. Jadi mungkin kalau ini ya Mbak Iza ya, keluarga di rumah mungkin pemikirannya yang penting ini aja lah, udah cukup sekolahnya, mungkin kerja biar nggak ngerepoti orang, biar nggak jadi beban gitu mungkin ya. Itu juga nggak salah sih, cuma inilah untuk memperbaiki kualitas hidup itu perlu ilmu. Nah, ya, itu tuh. Kita bisa mendapatkan uang dari pekerjaan, tetapi ingat, ketika kita mempunyai ilmu di satu bidang dan kita ahlinya dalam ilmu itu, maka uang yang akan datang ke kita. Seperti itu tuh. Makanya kenapa sekolah itu penting, ngaji itu penting, mondok itu penting, bukan karena untuk kerja, tetapi ketika kita udah lulus dan kita itu dikenal, misalkan Mbak Datut ini ahli apa? Tafid kan? Iya. Tafid sekarang udah OTW. Terus apa lagi? Pelajaran apa yang disuka? Matematika. Ya. Kalau Mbak Iza? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh iya ya. Oke, ini bahasa Arabnya Mbak Iza lumayan nih. Misalkan dikenal, sehingga orang kan akan mengenal kita tuh sebagai loh, kamu ini loh ahlinya ini gitu loh. Jadi uang tuh yang akan mendatangi kita gitu. Iya, kalau kita berarti udah punya ahli itu, uangnya datengin kita sendiri. Betul, tapi ya bukan berarti kita duduk manis ya dengan ilmu tadi gitu loh. Oke, wah itu motivasi banget sih. Itu pertama, itu nggak didukung ya, memang bener. Nggak didukung. Nggak didukung, itu ditawari sama. Ditawari buat disekolahin. Di sekolahin. Kita ini aja lah nggak usah sebut merek ya. Singkat cerita, kamu tadi udah ditawari asalkan berprestasi, terus kamu sempat putus asa ya. Ya sudahlah, nggak didukung gitu. Terus kok bisa? Ya, pertanyaannya, kok bisa? Ya, kok bisa sekarang di pondok dan sampai lulus loh. Kok bisa? Dari situ kan saya dibawain nomor HP gurunya. Iya. Tapi dari pihak keluarga bilang nggak usah dihubungi gitu. Karena mungkin yang mohon maaf ya, motong dikit. Pertama tadi. Nggak mau ngerepotin orang lain. Wah, ini filosofi orang desa yang oke ini. Dilanjut. Terus selang beberapa hari itu ada guru ke rumah, tapi bukan waka kesiswaan. Guru yang lainnya ada lah ya dari itu ke rumah nawarin buat sekolah sama mondok.
Oh, iya, bantulah intinya nawarin. Terus di situ masih ditolak sama pihak keluarga, akhirnya Itu datang pertama. iya datang Langsung ke rumah ya. langsung ke Sendirian gurunya. Sendiri. Wah, Anda jos. Sarang yuk. Hah? Gini. Kejauhan. Gini ya. Oh iya gini. Anda siapapun guru yang waktu itu diceritakan Mbak Iza, semoga sehat panjang umur. Amin. Ya, lanjut. Terus gurunya itu nggak patah semangat, dia kembali ke rumah itu untuk yang kedua kalinya dan Kedua masih kali. tetap Oh, ditolak. pertama ditolak, ternyata nggak nyerah nih. Datang lagi. Datang lagi masih ditolak lagi. Dan itu datang yang kedua kalinya sendirian gurumu. Sendirian. Berarti 2 kali ini datang sendirian loh. Wah, ini patut dia. Kapan-kapan diundang ke podcast. Wih. Kapan-kapan ya, tapi jangan diungkap identitasnya siapa. Biar surprise nanti. Iya, surprise. Ya, kapan-kapan nanti kita undang lah. Wah, itu 2 kali. Terus gimana tuh? Terus habis itu datang lagi untuk yang ketiga kalinya itu pagi-pagi langsung bawa gerombolan banyak. Gerombolan banyak. Ya, langsung 6 orang guru itu langsung ke rumah buat Oh, nawarin. nggak habis akal gurunya ya. Iya. Gokil sih. 2 kali ditolak nih. Terus itu ditolak secara halus apa ditolak langsung, maksudnya nggak usah kesini lagi gitu? Ditolak secara halus, ya dibilangin Hah? cukup sampai MTS gitu. Oh, itu keluarga yang bilang ya. Iya. Kamu ada waktu itu, waktu guru datang ke rumah itu ada kamu? Ada. Pengen ngomong sebenarnya. Saya udah bilang saya gini, saya mau sekolah, cuman kalau mondoknya kayaknya Oh, mikir tidak. dulu. Oh, tidak. Oke. iya. Karena belum kenal mondok waktu itu ya. Soalnya nggak ada kepinginan sama sekali. Oke, wajar. Oke. Yang penting waktu itu ada keinginan sekolah tuh ada. Ada. Oh, tapi sempat ngomong tuh 2 kali didatangi guru, berarti sempat ngomong. Iya sempat. Wah, oke. Terus lanjut. Tapi kan nggak bisa, soalnya sekolahnya itu satu paket sama pondok. Oh, sekolahnya satu paket sama pondok. jadi nggak Oke. bisa. Jadi yang pertemuan ketiga itu tadi bawa guru ini tadi nggak patah semangat, bawa ini tuh, bawa temennya. Iya, jadi udah tahu ditolak, bikin trik baru lagi. Bikin trik. Dicontoh tuh sama guru yang lain dan termasuk kita ya. Tuh, jadi guru tuh ya kayak gitu, digugu dan ditiru. Itu sampai 3 kali ya. Dan yang ketiga kalinya itu bawa teman-teman guru yang lain ke rumah. Jadi nggak janjian. Nggak sama sekali. Langsung tiba-tiba di rumah itu. Iya, langsung. Wah. Terus gimana itu lanjutannya? Terus habis itu masih ditolak, Wah, masih ditolak lagi. Terus mau zuhur itu gurunya WA ke saya bilang saya sudah di sini gitu, buat janjian ke pondoknya, nanti lihat-lihat pondoknya dulu, kalau Oke. kalau cocok ya dilanjut, kalau nggak cocok ya nggak usah gitu katanya. Oh, oke. Wah. Gak loading tadi Cak Bandi. Berarti pertemuan yang ketiga ini gurumu ini langsung ini kayak jebakan Batman ya. Kayak ini langsung ke pondoknya. Iya, langsung ke pondok. Oh, iya baru tahu. Jadi nggak cuma di rumah, nggak cuma ngobrol di rumah. Jadi gurumu ini tiba-tiba mungkin ya trik tadi ya. Iya, Trik. triknya. Biar mau sekolah dan mondok langsung ke pondok, janjian di pondok. Iya. Oh. Jadi nanti kalau nolak kan agak gimana gitu ya pastinya. Iya. Itu Mbak Iza ke sana langsung. Iya, langsung ke pondok. Langsung ke pondok. Nih Anda orang tua nih yang nonton juga ya. Kalau anaknya susah mondok, kasih jebakan Batman. Kasih trik maksudnya. Triknya gini berarti. Gimana tuh, teman-temannya? Gini. Nak mondok nggak mau gitu toh. Udah tak daftarin besok masuk gitu. itu bukan kejebakan sih. Apa itu? Maksa. Pasti anaknya malamnya nangis itu. Kalau jebakan tuh kayak gini loh tuh, itu maksa. Dok, ya Pak gitu. Sama ayahnya kan. Ayo kita jalan-jalan kemana? Udah beli mixu pokoknya kita gitu loh. Nanti beli mixu kan tiba-tiba mampir ke pondok. Loh, ya kita kemana? Kan udah beli mixu, mampir ke temennya ayah dulu. Kebetulan temennya ayah di pondok. Gitu. Padahal mau daftarin anaknya mondok tuh. Udah ngobrol nih, mau jajan apa? Tuh di depan pondok ada cilok nih, tak beri 10.000. Terus anaknya, ya ini temennya ayah yang mana toh? Oh temennya ayah banyak di pondok ini, padahal nggak kenal tuh ayahnya. Nggak kenal. Terus bersekongkol ayahnya sama kiai tadi kan. Pokoknya ngomong, pokoknya anak saya harus mondok di sini Pak Kiai gitu kan. Yeah. Terus
Pada akhirnya nanti udah tanya-tanya kan anaknya kepo. Ya ayo pulang udah lama. Pulang yuk. Saya tahu bentar nanti kalau kamu betah tak beliin mixu lagi. Gitu akhirnya. Terus Itu trik bapaknya trik itu. bapaknya itu. Nanti kalau kamu di sini sudah nunggu bapak itu lama nggak ketemu teman lama di pondok. Nanti tak beliin mixu lagi udah minta apa aja gitu kan. Ya anaknya akhirnya balik lagi karena udah bosan main-main kan. Balik sama ayahnya gini ikut ngobrol sama ayahnya. Duk, ini kamu besok nginep sini dulu ya. Ayah kebetulan ada kerjaan lain. Ini kiainya temennya ayah. Tenang aja, nanti mixu lagi gue besok. Akhirnya kan anaknya ini merasa nggak mondok. Tapi malam itu langsung nginep di pondok. Jadi nanti dengan itu dia bisa bisa mungkin beradaptasi ya di pondok. Beradaptasi. Ya mungkin nanti setelah sebulan anaknya akan merasa tertipu sama Iya. ayah. Oh, dulu ayahku mondok kan aku ternyata. Iya, tanpa sadar itu. Tanpa sadar. Beda kalau Mbak Datu tadi langsung sudah saya daftarkan. Besok harus mondok. Drama dulu biasanya ya Mbak Isa ya, kayak gitu. Drama dulu. Dramatis harus nangis. Oke. Tetap sama Mbak Iza. Pertanyaan host ini sama tuh. Kok bisa? Kok bisa? Iya, karena Mbak Iza diundang ke podcast ini untuk share pengalaman yang motivasi banget itu bagi teman-teman yang nonton dan wajib ditonton tuh. Kok bisa? Ya. Dari ditolak itu gurunya kan nggak patah semangat. Langsung saya sama pihak keluarga itu langsung dibawa ke pondok, bilangnya buat lihat-lihat pondoknya nanti. Nah, ya kan betul kan? Trik itu ya. Iya, Kan bilangnya nggak langsung ceritain mau mondok di sini meskipun kamu udah ngira kalau mau lihat pondok ya. Iya. Tapi kan nggak langsung pokoknya harus mondok di sini enggak kan? Enggak harus. Lihat. Barangkali di pondok itu ada apa? Roller coasternya. Ada wahana. Oke, Terus habis itu pas sudah sampai di pondok belum sempat lihat pondoknya langsung masuk ke dalam kiainya langsung daftar dan besok harus sudah mulai masuk ke pondok. Hah? Bentar, nge-lag ini Cak Bandi. Kan itu masih baru lihat pondok. Gak lihat itu, Cak. Belum lihat Belum pondoknya. lihat. Kayak orang bertamu Masih di itu masih depan. di tamu di ruang tamu. Baru belum lihat pondok udah daftar. Kok bisa? Maksudnya belum keliling. Ya belum lihat-lihat sampai detail lah ya. Itu Iya. daftar. Ya sama gurunya itu langsung dibawa ke dalam kiainya langsung di situ langsung daftar. Gimana tuh? Kaget Mbak Iza. Ya kaget soalnya mau keren nolak sih. ya gimana sudah tanda tangan sudah daftar. Itu sempet terkejut gak Om? Ya apalagi keluarga yang di rumah langsung Langsung shock gitu ya. langsung kok bisa gitu. Lah sama kan? Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Hah? Gitu kan. Itu tanya terus itu ya keluarga di rumah. Kok bisa? Ya, terus Kok bisa? akhirnya Gitu. langsung ya udah terserah. Ya udah terserah. Ya. Wah. Tapi memang harus ilmu itu harus dipaksa. Iya. Talabul ilmi faridatun ala Kulli muslimin wa muslimatin. matin. Utlubul ilma walau Bisi. kejarlah ilmu walau ngantuk. Sampai negeri Cina. Walau ngantuk. Oke, tapi keren sih cara gurunya itu untuk mengajak Mbak Iza ini sampai mau lanjut sekolah lagi, mondok. Itu pakai trik kayak anak kecil kalau lagi nangis itu gimana caranya supaya nggak nangis kan? Entah dibeliin permen, entah dibanting, enggak. Dinaikin wahana, mainan atau apa gitulah, pakai trik. Pakai trik. Itu sama ya keluarga tadi, mohon maaf. Kok bisa gitu? Iya bilangnya kok bisa. Terus akhirnya itu kamu masih sempat balik kan ke rumah? Ya sempat pulang dulu. Di rumah tuh jadi gibahan nggak? Maksudnya kamu gimana tuh kok tiba-tiba mau gitu? Iya apa yang di rumah itu sempat ngambek. Oh sempat ngambek. Iya jadi saya Mohon maaf ya. Ininya mohon maaf. bahagia mungkin. Yes, saya sekolah. persiapan itu ditinggal. Gimana? Saya persiapan buat besok berangkat pondok itu ditinggal. Oh. Karena mungkin gitu mungkin ya. Iya. Wah, lu nggak sempat sarapan dong berarti di rumah? Ya besoknya itu ya langsung dibina, dibimbing.
dibimbing. Emang ini apa? Ya saya mau berangkat ya dibikinin sarapan gitu. Oh iya. Mungkin masih berat lah untuk kan kalau sebelumnya belum mondok. Memang ketika harus mondok nggak cuma Mbak Iza lah. Semua anak yang mondok pertama kali mondok itu memang berat. Iya memang berat tuh. Karena apa namanya kita ini posan kali ini banyak kata-kata motivasi tuh. Ya sambil ngelucu dikit-dikit lah ya. Apa namanya malam pertama paling berat itu ada di alam kubur, alam barzah. Alam kubur itu termasuk malam yang paling berat. Iya. Malam pertama yang paling berat kedua itu bagi anak yang mondok, karena nahan rindu. Wah itu yang berat itu nahan rindunya, tapi bagi anak-anak yang sudah santri lama itu bukan menahan rindu dengan orang tua, menahan nggak punya uang di tanggal tua. Benar sekali. Bener kan? Bener. Santri lama itu kalau sudah setahun 2 tahun mondok, bahkan udah mungkin puluhan tahun, bukan puluhan tahun ya, lebih dari 3 tahun mondok itu cobaan terberatnya kadang-kadang bukan kangen orang tua, karena udah mentalnya udah terbentuk. Iya sudah. Ya sudah jadi dewasa dan sudah ditempa dengan banyak masalah, banyak ngaji. Biasanya masalahnya malah nggak punya uang. Bukan nggak punya uang sih, belum disambangi. Iya belum disambangi jadinya. Oke, itu berat. Kamu sendiri berat kalau di persentase nih Mbak Iza ya. Antara semangat untuk berangkat mondoknya sama masih berat kangen dengan orang rumah, berapa persen? Waktu itu? Sebenarnya malah di situ malah saya seneng. Malah seneng? Ya soalnya saya bisa sekolah gitu. Oh iya, soalnya kamu memang ada keinginan untuk sekolah. Jadi lebih banyak semangatnya ya waktu itu. Oh itu berarti ini apa? Tas yang kamu ini bawa semua tuh satu lemari. Enggak Lah secukupnya. Oh, wah kisahnya lumayan panjang ya. Dari yang awalnya itu sempat nggak didukung untuk sekolah. Yang penting ya udahlah pokoknya udah lulus SMP aja cukup. Habis itu kerja. Mungkin arahnya ke kerja terus nikah gitulah ya. Oke. Pesan dulu untuk penonton nih sebelum kita lanjut kisahnya lagi yang lebih gokil, bukan gokil ya, lebih motivasi lagi. Kasih pesan aja ke penonton buat teman-teman yang mungkin satu yang belum bisa sekolah karena biaya. Kedua, yang putus sekolah gara-gara mohon maaf ya harus kerja. Putus sekolah nih, bukan lulus sekolah ya, putus sekolah nggak lanjut gara-gara harus kerja menghidupi gitu. Yang ketiga, kasih kata-kata buat teman-teman yang sudah sekolah tapi banyak masalah, entah pacaran, entah apa, malah nggak fokus belajar. Nah, silakan kata-kata hari ini, silakan. Mungkin buat teman-teman yang putus asa nggak bisa lanjutin sekolah atau yang harus milih kerja karena nggak ada biaya buat lanjut sekolah, tetap semangat. Kalian harus buktikan bahwa kalian itu adalah manusia yang berguna. Ganbate Hamasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Dari terhura. Kamu baru kali ini loh Mbak Datut terhura. Nih Tut, bintang tamu kasih minum dong, dari tadi ngomong terus. Mangga. Ya, kita di posan ke-6 ini alhamdulillah sudah ada air Raja Wali. Air Raja Wali. Sudah saya omongkan di posan pertama. Air raja ini. Raja. Kodamnya singo. Wah. Habis podcast bareng berat-berat ini. Emang air ada kodamnya ya? Ada nih, ada kodamnya nih. Habis minum ini bisa cek kodam sendiri, minimal berot. Diminum dulu Mbak Iza, boleh monggo. Saya nggak ditawari. Enggak, ngapain? Oke, sambil kita nunggu bintang tamunya juga minum. Ini bagi penonton yang mau kasih inilah ya, kasih iklan, bukan iklan, sponsor. Ya, boleh jajanan boleh ya Dit ya? Iya, boleh. Boleh air Seblak saya suka. Boleh promosi di kita. Boleh, nanti sambil podcast kita promosiin. Iya. Ya, dan mohon maaf tadi kalau kita podcast ada suara-suara dari anak-anak. Jadi kita syuting itu ya Mbak Datut ya Mbak Iza, kita syuting itu di pondok. Itu anak-anak yang lain itu enggak free loh. Mereka tetap ada yang ngaji, ada yang masih muhadharah. Kita syuting gitu. Yang syuting nanti juga enggak cuma syuting selesai loh. Ada Mbak Datut ini host masih hafalan Quran. Hebat loh. Jadi kita habis syuting tuh enggak terus makan mie enak-enakan enggak ya. Oke, kita lanjut Tut. Silakan gantian Tut. Aku mau minum dulu Tut.
Oke, jadi tadi kisahnya Mbak Iza yang sempet putus sekolah, terus nggak didukung sama orang tua, terus sampai akhirnya didaftarin pondok, masuk pondok, sampai sekarang udah lulus. Oke, jadi perjalanannya Mbak Iza cukup panjang ya teman-teman, dan banyak juga kisah hidup Mbak Iza bisa jadiin motivasi untuk kalian semua. Jadi selain selain Mbak Iza udah lulus pondok, sekarang Mbak Iza bukan hanya lulus. Oh ya, jadi ustazah. Jadi ustazah. Nah, ngomong-ngomong, Iming-iming. sebelum ngomongin ustazah nih, tadi kisahnya sudah yang pertama, yang kedua. Mbak Iza ini bukan katanya sih, Cak Pati memang agak tahu. Mbak Iza ini dulu, mohon maaf ya, ini bukan kita nyebar aib, enggak, buat motivasi. Mbak Iza dulu jarang sholat, betul nggak tuh? Betul sekali. Betul sekali. Mohon jawab dengan mantap dong ke penonton. Enggak, ini sekali lagi bukan menyebar aib enggak ya. Ini pengalaman buruk yang harus jadi motivasi lah. Mbak Iza ini bukan katanya, Cak Pandi tahu nih. Mbak Iza dulu sebelum mondok jarang sholat. Betul sekali. Betul sekali. Yakin sekali ya. Yakin. Dari 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang sering sholat apa? Itu sholat maghrib. Sholat maghrib, tepuk tangan Mbak Dati. Memang maghrib itu luar biasa, pemersatu santri dan pemersatu umat Islam. Lah karena maghrib itu paling banyak di masjid-masjid, nggak percaya, maghrib itu paling banyak. Paling sedikit tuh subuh. Oh enggak, subuh kadang masih banyak, duhur asar karena jam kerja. Oh iya. Paling sering maghrib ya? Paling sering maghrib. Oke. Dari jarang sholat, sekarang jadi ustazah loh. Motivasi. Mantan orang yang nggak sholat bisa jadi ustazah. Yang bahaya itu mantan ustad. Mantan kiai itu bahaya. Kalau mantan yang preman, mantan nggak pernah sholat itu malah bagus kan, meninggalkan yang jelek. Kalau mantan guru, tinggal berubah jadi apa dulu gitu loh. Oh iya itu lebih jelek ya. Mbak Iza sekarang jadi ustazah ya? Alhamdulillah. Kok sekarang pertanyaan sama sih? Kok bisa jadi ustazah? Kok bisa sih? Wong awalnya itu nggak kepikiran mondok. Mondok aja itu di inilah ya, jebakan Batman. Jebakan Batman. Nggak keinginan sendiri. Terus kok jadi ustazah? Kok bisa? Iya nih kok bisa. Gimana tuh? Ya, dari awal mondok itu sebenarnya saya juga berontak. Berontak? Iya, berontak karena saya itu nggak ada kepinginan sama sekali buat mondok. Jadi pas di pondok itu sempat berontak, tapi lama-lama saya di sini dibina, dibimbing, terus banyak belajar ilmu agama juga. Jadi sedikit demi sedikit saya mengerti. Ilmu astronomi enggak ya? Kan. Dari sekolah ya mungkin. Jadi Cak Pandi saksi termasuk tuh. Kenapa? Lama sih Cak Pandi mendampingi Mbak Iza ini, penonton ini Cak Pandi lama. Tapi inilah banyak orang yang berpengaruh ke dalam kehidupannya Iza. Salah satunya di pondok ini yang berpengaruh pastinya doa dari keluarga di rumah, betul kan? Lepas dari siapapun ya yang ada di belakang layar hidupnya Mbak Iza sampai bisa di titik sekarang, intinya adalah banyak orang yang mendoakan untuk menjadi lebih baik. Gitu loh ceritanya. Itu berontak lah ya. Berontak terus ibaratnya Mbak Iza ini apa ini seperti perahu kecil di tengah lautan. Pernah sempet bingung pulang dari pondok gitu kan dulu. Ya sempet bingung soalnya saya juga mau di pondok tapi saya juga nggak mau mondok, gimana ya kayak orang bingung. Linglung lah. Kayak orang linglung. Jadi sededek ngomong A, sededek ngomong B, nanti diambilin B katanya A. Kayak Datut kalau Datut pengen apa terserah gitu kan, terus diambilin air putih, ya masa air putih katanya terserah, itu ribet tuh Datut. Kok Datut sih? Contoh tapi enggak loh ya, klarifikasi. Iya dong, Datut apa aja mau, nama baik selain kayu dan batu. Oke. Sempet kayak gitu, tapi itu memang beneran sih. Bagi teman-teman yang nonton nih, di pondok pesantren manapun, Cak Pandi juga kita lah ya, bukan Cak Pandi tok. Di pondok manapun, mau pondok yang gede sekelas Tebu Ireng sekalipun, mau pondok-pondok yang lain juga, anak nggak kerasan itu wajar.
Wajar. Apalagi kalau nggak kerasannya cuma gara-gara kangen orang tua, jangan Iya. sampai boyong dari pondok. Karena itu emang semua orang pasti ngerasain. Semua Iya. gitu loh, pasti. Iya. Yang Cak Pandi belum pernah dengar telingaku, Apaan? boyong dari sekolah. Mbak Isa pernah dengar gak? Isa pernah dengar gak? Karena nggak kerasa. Enggak, soalnya kan sekolah kan enggak Nginap. setiap hari iya. Nggak Ya, setiap, oh iya. Setiap hari cuman enggak full gitu. Ya, tapi kan belum pernah dengar kan kita. Saya nggak kerasan sekolah gitu. Pernah nggak dengar? Enggak pernah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Padahal mohon maaf. Masalah bukan hanya di pondok. Tapi mohon maaf, ini bukan mendiskriminasi sekolah atau gimana enggak ya. Guyon aja sih. Belum pernah memang dengar ada anak terus datang gitu. Saya nggak kerasan di sekolah gitu. Belum lah. Yang paling baik itu kita doakan kerasan mondok, kerasan di sekolah. Amin. Kerasan semua lah. Oke. Kok bisa jadi ustazah? Kok Langsung bisa? aja. Ya, mungkin karena saya di sini kan dibimbing sama kiainya juga sama Cak Fandi juga. Pede banget nih. Terus saya juga diberi amanah buat ikut terjun ngajar anak-anak Madin. Oh. Anak kecil-kecil tuh? Ya, dari Cak, situ ngapain? ya Terjun. Stop loh. Please. Terjun untuk ngajar Anak. anak-anak Madin. Wih. Nggak niat mondok, tidak direstui keluarga, malah jadi ustazah, ngajar anak Madin, bantu anaknya orang biar pinter, ya kan? Udah cantik, pinter, sekarang mondoknya kerasan. Jos, kurang apa lagi? Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ferguson. Kalau nanti Cak Pandi ngomong kayak gini nih, yang lihat posan tergoda nih. Tergoda nih, yang mau mendekati WA Cak Pandi dulu. Iya. Iya. Kayaknya ada di kolom komentar. Di kolom komentar. Tak kasih nomornya ini Yujum. Bakal jamu. Cak Pandi gini, tuh, kalau ada santriku yang masih ngabdi di pondok, ya beda pondok beda aturan ya. Kalau ada santriku yang masih di pondok, itu gini. Gimana? Jadi kalau ada yang deketi santriku cowok nih, misalkan untuk berjodoh lah, itu prinsipku gini. Kamu harus mau ya tak gituin. Ketika kamu menggituin. Ketika kamu melakukan hal yang sama ke santriku, misal dia ketemuan sama santriku izin, aku ajaan. Misal santriku mbok pangku, aku pangkuan. Oh. Jadi apa yang dilakuin dia ke dia harus dilakuin dulu. Misal sampai kamu zina, santriku mohon maaf ya, sampai ada kepinginan untuk mohon maaf, misalkan sampai yang maksiat lah. Cak Pandi diajak. tuh. Enggak, bukan untuk itu. Maksudnya kamu harus mau dengan aku. Gitu loh. Ini negatif thinking. Astagfirullahaladzim. Jadi si cowok ini harus berhadapan dengan Cak Pandi. Misalkan cowok ini bilang, ayo kita ke kafe berdua aja, pegangan tangan. Sebelum kamu menyentuh santri, pegang tanganku dulu berduaan sama Cak Pandi. Itu loh. Jatuh cintanya ke Cak Pandi. Biarin. Kalau mau, ya udah berarti udah ini lulus ujian. Oh gitu. Iya. Kamu mau nyium santri, cium dulu Cak Pandi. Gitu loh. Gitu. Nanti kamu kalau cari suami itu yang gitu, biar kamu kalau punya anakmu cewek misalkan, bapaknya tegas. Ada cowok, Pak, apa? Mau ngajak anaknya jenengan jalan, saya ajak dulu. Nah, gitu. Harus. Kerja kelompok, saya juga mau. Gitu. Harus gitu. Orang tua sekarang harus gitu. Iya. Jadi nanti kapok lama-lama dia. Ya kapok. Jadi nggak berani nih. Nggak berani. Oke, kembali lagi Mbak Iza. Jadi Ustazah tadi ngajar ya. Awalnya ngajar. Iya. Ngajar. Emang ngajar ini jadi apa? Riyadhah di pondok. Nggak cuma di pondok sih. Oke, udahlah cukup itu motivasinya. Ada kata-kata lagi lah sebelum kita bahas per YouTubean. Yeah. Nah, Mbak Isa disiapkan kata-kata yang lebih motivasi buat teman-teman biar yang nonton ini lebih semangat lagi menjalani hidup yang banyak masalah, banyak hutang, lagi putus asa, stres, mikir kerjaan, mungkin mikir banyak PR di sekolah dan lain-lain atau di pondok hafalannya nggak hafal-hafal. Kasih motivasi.
Motivasi Agak deket mic. buat yang mondok ini. Terserah. Mondok boleh, yang sekolah boleh, yang lagi kerja boleh. Buat yang mondok atau yang nggak mondok tapi yang sedang belajar. Nah, buat kalian jangan mensepelekan ilmu itu walaupun sedikit. Karena dari ilmu itu kita bisa merasakan yang namanya keberkahannya. Yang awalnya kalian merasa berat untuk melakukan, tapi kalian harus mengerti bahwa yang berat buat kalian lakukan sekarang itu nanti akan menjadi keberhasilan kalian. Wih, keren tuh. Belajar itu memang melelahkan. Tapi lebih lelah lagi jika kamu saat ini tidak belajar. Itu. Lanjut, ada kata-kata enggak untuk motivasi pemirsa nih? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Ya, nanti disemangati hasilnya Dadut tahfidz ya. Iya. Oke. Tunggu jadi ustazah kayak Mbak Isa bisa Amin. berkata-kata. Kita doakan host bisa. Bisa lah. Jamu coba. Mujamu. Kata-kata pokoknya saya mujamu terus Uca. lucu ditunggu penonton itu. Ditunggu penonton kok. Iya, Cak. Coba lagi. Itu Dadut. Mujamu. Oke. Ini materi terakhir kita di podcast. Yang ditunggu penonton nih. Yang terakhir yang Oke. di disclaimer awal tadi Ya, loh. ternyata Mbak Isa nggak cuma jadi ustazah, nggak cukup sampai situ. Nge-YouTube dan nge-YouTube-nya ini berhasil sampai di monet. Ini bukan katanya nih, beneran. Oke, dari awal dulu singkat aja tapi ya, nggak usah panjang lebar biar nanti langsung intinya penonton ini kan nonton juga pakai kuota tuh. Kuota internet. Oke, langsung disepil nih. Kita sepil. Kasih trik tuh Mbak Iza. Kamu cerita dikit aja poin-poinnya. Cara men-YouTube. Ya, cara YouTube. Cara memulai YouTube bagi pemula ya, bagi pemula tuh kasih trik gimana aja sih terus sampai channelnya itu besar enggak besar lah. Ada subscriber. Terus sampai ke monet tuh kasih triknya ke penonton kita. Monggo. Buat yang mau mengawali konten atau YouTube, sebenarnya kalau buat ide konten itu bisa dari hobi. Bisa dari hobi. Ya. Oh, Mbak Isa ini konten YouTube-nya dari hobi. Iya. Hobinya Mbak Isa apa sih? Gambar. Gambar ya. Gambar. Channel YouTube-nya Mbak Iza nanti kita tampilin di bawah layar ya, di bawah sini. Ya, Oke, mungkin nanti, kalian apa tuh namanya sering melihat mungkin ya. ya nanti bantu like juga dan subscribe di channel YouTube-nya Mbak Iza ya. Oke, nanti kita tampilin. Oke, itu tadi. Mungkin mohon maaf disepil dulu Mbak Iza, disepil. Kamu niat awal konten tuh kamu sendiri apa tiba kan nggak ada asap kalau nggak ada api. Itu kamu awal konten tuh gimana ceritanya? Sepil ke pemirsa dikit aja. Itu saya kan di pondok dapat fasilitas, terus karena saya merasa kayak ini fasilitas saya gunain kok kayaknya nggak berguna gitu. Jadi saya iseng-iseng, sebenarnya awalnya itu cuman iseng-iseng buat upload video di YouTube. Terus yang nonton itu cuman 300-an. Tapi dari situ saya sudah senang, terus saya semangat buat konten dan kebetulan juga saya hobi dalam menjalaninya. Jadi saya terus konsisten, walaupun yang nonton cuma dikit, saya terus upload video konsisten. Alhamdulillah dari situ subscriber saya semakin hari semakin banyak, terus penontonnya juga bertambah. Oke, fasilitas kalau di tangan yang tepat pasti akan menghasilkan karya. Nah itu. Tapi ingat, fasilitas ketika dikasih ke tangan yang tidak tepat akan membuat masalah. Itu pasti. Jadi awalnya itu sempat masalah ya aja. Iya. Sempat tuh. Itu buat orang tua di rumah juga. Kalau memberi fasilitas HP ya terutama ke anaknya, apalagi kalau anaknya masih SD, masih SMP. Kalau SMA ya lumayan oke lah ya. Meskipun masih ada kemungkinan untuk nyeleweng. Tapi kalau masih SD, SMP, janganlah dibeliin Android dulu. Kalau perlu beliin yang 15 ribuan itu aja. Hoet? Bababia, iya ya. Iya. Iya, jangan disalahgunakan pasti. Pokoknya nanti kalau nggak game online,
Iya, karena kalau kalau masih SD udah dipegangin HP itu gak mungkin lah bisa memunculkan ide bikin karya YouTube gini. Ya, Iya. betul. Kecuali kalau sudah mungkin SMA lah minimal atau sudah kuliah itu nggak apa-apa. Iya. Hati-hati ya. Hati-hati orang tua di rumah tuh. Fasilitas itu bisa menghasilkan atau bisa membunuh. Oke. Jadi itu awal mula ngonten spill kayak gitu tadi ya. Awalnya penyebabnya iseng-iseng ngonten, terus ada yang nonton meskipun nggak banyak, terus istiqomah. Oke, sekarang kasih trik, Za. Kok sampai channelmu itu bisa dimonet? Spill tuh, biar para YouTuber pemula juga bisa inilah semangat ngonten. Ya, triknya kembali ke konsisten upload video walaupun yang nonton itu cuman sedikit. Tapi kan kita nggak tahu video mana yang nanti bakalan viral. Nah, dari video yang viral satu itu bisa Meng-up lah. Iya, meng-up video-video yang lain jadi YouTube itu bisa ngerekomendasi video kita yang lainnya. Oh, intinya adalah jangan terus putus asa ketika kita upload video masih belum banyak penontonnya. Karena siapa tahu ketika uploadan yang keberapa gitu viral. Oh, oke. Jadi tetap semangat ya. Istiqomah. Sudah dimonet? Alhamdulillah sudah. Tinggal nunggu Google AdSense ya, pin ya dari Oke. Nah, kita malah yang posan ini belum monet tuh. Kan masih baru. Iya, masih baru dan kita memang tujuan awalnya kan ngonten podcast ini untuk hiburan. Iya, untuk hiburan, edukasi. Nah, kalau penonton tuh subscribe, like terus nggak di-skip, kita juga makin semangat dong tentunya. Iya, semangat. Iya, nanti biar masuk gini apa tadi sponsor yang lebih gokil lah. Sebelah atau apa. Biar bintang tamunya nanti juga orang-orang yang makin gokil-gokil yang diundang ke sini. Yang di luar Nurul dan Vicky. Iya, Bapak Jokowi mungkin bisa ke sini. Mangga. Iya, loh, enggak apa-apa loh, siapa tahu keturutan kan. Iya. Pak Jokowi ke sini gitu kan. Enggak. Podcast kasih pedah gitu. Oke, alhamdulillah sekarang sampai ngonten. Channel YouTube-nya apa? Disepil tadi. Nama channel YouTube-nya. Various Creativity. Various Creativity. Iya. Sasaran target penontonmu orang Indonesia apa luar negeri? Ya, itu channel sebenarnya buat anak-anak. Oh, channel buat anak-anak, gambar ya. Gambar. Channel gambar buat anak-anak. Kenapa pakai bahasa Inggris? Ya, sebenarnya kan pertama iseng-iseng itu kan saya istilahnya itu jiplak. Nah, dari Itu apa? YouTube Short apa konten? pertama itu YouTube Short, terus habis itu lanjut ke konten. Lanjut ke konten. Berapa lama sih dari awal mula Mbak Iza ini ngonten ya? Niat beneran ngonten lah, bukan yang dari iseng. Dari niat awal ngonten sampai dimonet. Berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan sampai dimonet itu ya. Dan itu harus godaannya banyak ya. Sempat pengen menyerah. Ya, sempat putus di tengah-tengah. Soalnya Putus di tengah-tengah. Iya. Maksudnya udah putus asa ini kok yang nonton nggak nambah-nambah gitu. Oh, stuck di situ ya. Ya, pernah gitu juga. Di bawah 1000 lah pokoknya. Iya. 300, 400 padahal udah wah ini banyak nih yang nonton gitu ya. Oh, itu ya Pak, short. Yang konten Yang konten. Berapa menitan tuh? Di-spill dong. paling banyak 5 menit. Paling banyak 5 menit. Oke, berarti tutorial gambar anak kecil itu ya. Dan itu hobi. Oke, lama-lama konsisten sampai 5 bulan banyak yang nonton juga akhirnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ini apa namanya? Kayak kurang ikhlas gitu kita tepuk tangannya. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, penonton tepuk tangan dong. Satu lagi. Penonton kita gokil emang. Iya. Oke, alhamdulillah Tun. Jangan lupakan ya penonton, kita insya Allah di pondok
Program kita bukan hanya podcast posan, tetapi ditunggu insya Allah minggu depan kita akan launching program baru di channel. Ya, nanti ditunggu tanggal mainnya sama uploadnya. Nanti jangan lupa like dan subscribe. Tentunya Sah Kreatif didukung terus ya. Iya. Oke, untuk inilah wali santri ya. Untuk wali santri yang anak-anaknya pernah masuk di podcast, tinggalkan kolom komentar dong. Iya, baik, makin semangat. Ibu-ibu, bapak-bapak. Monggo tinggalkan kolom komentar. Iya. Kayak orang yang lagi senam pagi-pagi itu. Ayo ibu bapak sambil diiringi musik. Oke, biar kita makin semangat ya. Dan jangan lupa like dan subscribe juga ke channelnya Mbak Iza. Oke. Yang kepingin kepo nanti cara nge-YouTube gimana, nanti bisa kita undang lagi. Jadi nanti bisa tulis di kolom komentar kalau mau mengundang Mbak Iza lagi bahas tentang per-YouTubean. Iya, YouTube ya. Pan. Zoom sama YouTube. Oke, nih orang kampung tuh sekarang itu ya Mbak Iza juga. Orang kampung itu kadang-kadang sekarang juga ini loh. Kalau misalkan ada petani apa itu tuh kalau lagi nggak panen itu bisa ngonten sekarang. Atau bahkan sekarang ngarit aja. Itu yang lagi viral itu masih Iyun. Ya. Itu ngonten ngarit apa angon sapi itu aja viral kok. Bisa. Jadi orang kampung aja tuh bisa ngonten. Ngarit itu jadi konten loh. Beneran. Jadi kalau orang kampung mau ngonten misalkan kurang penggawean loh. Enggak, bisa. Sekarang tuh serba bisa. Dan itu banyak loh sebenarnya. Banyak. Bahkan warung pecel aja bisa dikontenin. Iya, bisa. Semua bisa dikontenin. Apa bakul itu kalau di dekat rumahnya Mbak Iza itu ada pasar apa namanya? Pasar lah ya. Masih ada pasar itu. Itu bukanya nggak tiap hari. Namanya pas apa bukanya? Pahing ya. Pasar Pahing ya. Itu bisa loh dikontenin. Ada konten kreator bapak-bapak misalkan atau emak-emak gitu. Kita sepil yang jualan hari ini loh bisa. Jadi konten tuh sudah. Loh iya kan? Iya. Konten. Oh ada yang dodol kembang, dodol pete guys. Mama nih guys. Petenya rada boleng. Pokoknya serba bisa sekarang. Kita buktikan. Dan Mbak Iza ini membuktikan bahwa semua itu bisa kalau pakai ilmu. Ya, pakai ilmu. Alhamdulillah sekarang sholatnya masih bolong nggak? Alhamdulillah sudah tidak. Alhamdulillah sudah tidak. Subuh udah lengkap ya. Sekarang wis. Terus ngaji bisa ya? Bisa. Bisa. Nge-YouTube masih ya sekarang? Masih upload tiap hari? Masih. Berapa hari sekali sih upload ke YouTube? Setiap hari malah. Hah, setiap hari? Iya, setiap. Wih, nih motivasi buat pemirsa yang pengen inilah menyalurkan hobinya sambil mendapatkan penghasilan tambahan. Iya. Nah kan karena hobi kan seneng. Orang tuh kalau hobi kan masih pun capek ngarit nih misalkan atau ngapa, itu kan hobi jadi nggak muring-muring. Iya, walaupun capek itu karena dia suka sama sesuatu yang dilakukan, ya pasti dia nggak akan marah-marah. Itu loh orang ngangon bebek yang bebek buahnya dikasih prank bendera dong. Nah, itu sambil ngonten dong. Bebek racing misalkan. Menang ini si Joni, ini si Dul, ini si siapa? Si Siti, dikasih nama bebeknya. Buahnya kasih nama ya. Aku belum nemuin orang ngangon bebek ngonten. Kalau tukang ngarit ngonten udah ada. Atau orang yang mau bajak sawah pakai traktor itu, traktor racing. Loh nggak apa-apa, ini bukan masalah gimana. Kita zaman sekarang tuh bisa kreatif kok. Gitu. Oke. Mungkin sepil YouTube itu susah nggak buat pemula? Nih buat penonton nih. Kalau YouTube buat pemula itu cobaannya Masya Allah banget. Masya Allah banget. Masya Allah. Oke, jangan dilanjut dulu. Dikasih penyemangat di tengah-tengah dulu. Penghasilanmu sekarang dari YouTube kira-kira berapa sih? Tuh, biar penonton tahu lah setidaknya. Sekitar kan karena berubah-ubah ya. Tiap bulan bisa berubah tergantung penonton. Tuh sekitar berapa sih? Sekitar 150-an. Ribu. Iya, 150. Oke. YouTuber pemula baru dimonet. Itu baru dimonet kapan? Sebelum podcast ini? Kurang lebih 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu baru dimonet ya? Dimonet. Oh iya, 150 ribuan. Iya. Lumayan loh ya. Lumayan, dan itu masih berkemungkinan untuk nambah terus. Berkembang. Oke, itu penyemangat. Dilanjut lagi. Keluh kesahnya YouTuber pemula.
Ya dari kayak sudah semangat buat bikin konten, sudah diedit, terus mau diupload. Nah, pas udah diupload itu yang nonton cuman sedikit. Jadi dari situ itu kayak banyak putus asanya. Pengen nyerah ya? Ya pengen nyerah, tapi ya kalau nyerah sudah berjuang sejauh ini masa mau nyerah terus dilanjut lagi. Oke, wah penyemangatnya diri sendiri tuh harus gede niatnya. Iya. Wah, Ya, pernah tahu. ngonten Datut? Ngonten sendiri pernah? Pernah. Apa itu? Apa tuh dulu saya masih umur 7 tahun. Anunya gitu. Umur 7 tahun saya pernah ngonten pakai Benihar jadi yang gini. Hah? Tapi cuma 2 video. 7 tahun ngonten? Iya. Apa konten apa? Ya video 1 detik 2. Yang gimana? Gimana? Ya biasa gini sambil mainan Benihar gini. Main apa gini? Itu loh yang dipitet terus kupingnya bisa gini terus. Oh, topi kayak topinya SpongeBob. Ya pokoknya itu Topi lah. yang ini topi ada selang gini kan? Iya. Cicit gini. Ya, Tahu Cak Pandi? Oh, tahu dah. Oh, kamu ngonten, diupload. Ya 2 video. 2 video viral. Enggak. Malah nggak ada yang lihat, yang dia saya sendiri. Saya sampai cari channel YouTube saya sendiri aja nggak. Bingung, nggak ada. Nggak ada. Baru lahir kamu ngonten nggak? Enggak lah. Oe, oe. HP-nya copot tadi. Aduh, gokil Datut ini. Saya. Oke, Mbak Iza. Tadi yang pertama, kamu tadi ustazah. Yang kedua, konten kreator ya. Oke, rencana ke depan apa aja? Ini udah lumayan lama kita ya. Kalau rencana Punyai. Amin aja sih. untuk saat ini masih mau istiqomah yang sekarang dulu. Oh ya, karena istiqomah itu penting ya. Konsisten, bahasa Arabnya konsisten. Iya, konsisten gitu kan. Jadi ada ain-ainnya gitu. Konsisten. Gitu. Oke, kita doakan ya semoga Mbak Iza bisa konsisten. Amin. Gitu. Amin. Amin. Bisa konsisten, alhamdulillah. Oke, mungkin pesan ucapan atau apapun nanti siapa tahu guru yang kamu sebut tadi nonton nih. Ada ucapan buat yang inilah orang-orang yang ada di balik layar dirimu. Siapapun itu, termasuk guru yang kamu ceritain tadi. Enggak cuma guru ya, semua yang ada di balik layar. Buat siapapun yang selama ini mendukung saya, baik saya mengetahui atau tidak, saya hanya bisa bilang terima kasih banyak. Tuh, sudah. Tak kira tadi mau ini apa namanya rekeningnya tolong disepil. Ya, jangan gitu. Oke, tapi itulah ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahat, Fidini wa dunya hatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Nah itu makanya sekolah sambil mondok biar pinter juga barokah. Kalau cuma pinter tok, ayu tok, glowing tok, tapi bocah kosong. Kalau sudah kosong kowah kowah. Kalau kowah tok Lol. kalau udah tolol pacah. Lan. Kalau udah pacaran pasti maksi. Iya. Kalau udah maksiat pasti Neraka. pintu neraka didorong apa digeser? Buang. Oke, kita udah di penghujung podcast kita. Alhamdulillah luar biasa bintang tamu kita pada kali ini. Mbak Datut mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, untuk Mbak Iza terus istiqomah ya Mbak Iza. Nanti biar saya undang lagi. Nanti kalau Mbak Iza nanti suatu hari nanti Mbak Iza sudah jadi apa, nanti saya akan mengundang Mbak Iza gitu ya. Ngomong apa? Ngomong apa? Ngomong apa? Berarti semangat terus untuk Mbak Iza ya. Semangat Gambati. Kalau Mbak Iza jadi DPR pasti lupa sama kamu. Kenapa? Katanya DPR lupa sama rakyat. Ups. Enggak itu di negeri Konoha. Di negeri Konoha. Skip. Nanti konten kita viral nanti. Oke, alhamdulillah kita udah di penghujung acara. Terima kasih untuk penonton. Stay tune di channel kita ya. Iya. Apa channel kita? Sah Kreatif. Ada posan program kita di Sah Kreatif. Jangan lupa like dan subscribe dan like juga channelnya Mbak Iza tadi apa?
Various Creativity bagi anak-anaknya, bagi teman-teman yang masih bocil-bocil butuh menggambar tutorial, silakan mampir ke channelnya Mbak Iza. Oke, terima kasih penonton semuanya, terima kasih Mbak Iza, terima kasih penonton bayaran yang ada di belakang layar. Kita akhiri, semoga bermanfaat bosan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang yuk. Sarang yuk.